Halo semuanya, selamat datang di channel saya yang sederhana ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi seputar roket, mulai dari sejarah ditemukannya, proses penelitian dan uji coba yang memakan waktu begitu lama, hingga perkembangannya hingga masa sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui sekilas bagaimana roket ditemukan dan diteliti. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa informasi baru seputar roket. Yang pertama yaitu bagian dan fungsi mesin roket. Hidung, nose, bagian paling depan yang biasanya diisi hulu ledak muatan ilmiah atau peralatan indera, kendali tabung silindris, silinder, badan utama roket yang biasanya diisi bahan bakar dan peralatan bakarnya. Ekor tail, bagian paling belakang berisi saluran sumber pembakaran, nozzle, mekanisme pengendalian. Sirip fin, stabilizer, alat kendali aerodinamik, yang berfungsi sebagai pemberi kemudi maupun kestabilan. Rangka atau badan roket, roket frame, terbuat dari bahan yang ringan dan kuat seperti titanium dan aluminium karena rangka berfungsi sebagai pelindung. Badan roket ini juga dilapisi dengan lapisan khusus untuk melindunginya dari panas yang berlebihan saat menembus atmosfer bumi dan juga untuk melindungi dari dingin yang berlebihan. Sirip dipasang pada bagian bawah roket untuk menjaga stabilitas selama peluncuran. Sistem beban merupakan tempat untuk membawa wahana. Jadi sistem ini tergantung pada misi yang diemban roket. Jika untuk mengorbitkan satelit, maka rancangannya pun harus disesuaikan. Sistem pemandu, guidance system, merupakan alat yang akan menuntun roket ke orbit yang dituju. Sistem pemandu roket ini dilengkapi dengan sensor, komputer, radar, dan alat komunikasi. Sistem propulsi, propulsion system, adalah mesin yang digunakan sebagai tenaga pendorong roket. Sistem propulsi roket secara garis besar menggunakan roket berbahan bakar padat dan roket berbahan bakar cair. Sistem propulsi roket V2 terdiri dari tangki oksidasi, pompa, bilik pembakaran dan nozzle. Perkembangan teknologi sekarang ini semakin berkembang sangat pesat, salah satunya teknologi roket yang saat ini terus berkembang. Roket adalah sejenis sistem propulsi yang membawa bahan bakar dan oksigennya sendiri. Dorongan pada roket merupakan penerapan yang menarik dari hukum 3 Newton dan kekekalan momentum yaitu dengan memancarkan aliran massa hasil pembakaran propelan. Roket memiliki tangki yang berisi bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair. Bahan bakar tersebut dibakar dalam ruang pembakaran sehingga menghasilkan gas lalu dibuang melalui mulut pipa yang terletak di belakang roket. Akibatnya terjadi perubahan momentum pada gas selama selang waktu tertentu. Jika ditinjau dari hukum ketiga Newton tersebut ketika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikerjakan gaya akan mengerjakan gaya pada benda yang mengerjakan gaya padanya. Gaya ini disebut gaya aksi reaksi yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan, dan juga impuls dan momentum. Dikatakan bahwa gaya eksternal yang bekerja pada suatu benda atau Wernher von Braun yang sistem akan mengakibatkan laju perubahan momentum benda tersebut. Roket dapat meluncur secara vertikal ke atas karena roket memiliki mesin pendorong yang dapat memberikan kecepatan pada roket. Gaya dorong roket bekerja berdasarkan impuls yang diberikan oleh mesin roket. Pada saat roket sedang bergerak, akan berlaku hukum kekekalan momentum. Mesin pendorong roket berbahan bakar hidrogen dan nitrogen cair. Kedua bahan bakar tersebut bercampur dalam sebuah ruang pembakar, kemudian akan menghasilkan gas panas yang keluar pada bagian ekor roket tersebut. Sebelum roket dinyalakan momentum roket adalah 0,0. Setelah bahan bakar di dalamnya dinyalakan, pancaran gas yang keluar dari ekor roket akan mendorong roket tersebut melaju ke udara. Pada gerak roket ini berlaku hukum kekekalan momentum oleh karena itu, mula-mula sistem dalam keadaan diam, pancaran gas belum ada dan roket masih diam, momentumnya 0. Sesudah gas menyembur keluar, roket bergerak. Momentum, sistem sesudah dan sebelum gas menyembur adalah tetap. Roket merupakan wahana luar angkasa, peluru kendali, atau kendaraan terbang yang mendapatkan dorongan melalui reaksi roket terhadap keluarnya secara cepat bahan fluida dari keluaran mesin roket. Roket ini juga berisi bahan bakar roket padat atau bahan bakar cair kimiawi yang saling bergabung untuk memberikan dorongan besar sehingga dapat melepaskan diri dari gravitasi bumi hampir 11 km/s. Roket tidak hanya digunakan untuk tujuan militer tetapi juga untuk ilmu pengetahuan, komunikasi dan bahkan digunakan bagi manusia untuk mendarat di bulan. Kemajuan teknologi di berbagai belahan dunia begitu juga bervariasi ukuran roket.
V2 adalah roket yang digunakan oleh Jerman pada Perang Dunia II buatan Wernher von Braun yang mencapai atmosfer. Saturn V merupakan roket terbesar di dunia dan paling bertenaga yang pernah dibangun dalam sejarah umat manusia. Ini adalah roket yang memungkinkan bagi manusia untuk mendarat di bulan. Saturn V tingginya hampir 363 kaki setinggi gedung 40 lantai. N1 adalah roket yang cukup bertenaga dan roket terbesar yang dikembangkan oleh Uni Soviet untuk mengirim orang ke bulan. Namun semua roket tersebut telah hancur selama penerbangan uji coba mereka. N1 panjangnya sekitar 344,5 meter. Ares-1 adalah roket lain yang dirancang AS yang saat ini sedang dalam pembangunan. Setelah pensiun dari shuttle, Ares akan menjadi transportasi manusia untuk pergi ruang angkasa dan bahkan ke bulan lagi. Ares-1 memiliki panjang 310 kaki dan didukung oleh satu mesin roket padat selama lepas landas. Delta IV adalah roket yang dirancang AS dengan tujuan untuk penggunaan militer dan komersial. Roket ini memiliki ketinggian 206 meter. Atlas V adalah roket buatan Amerika Serikat yang dirancang untuk membawa beban berat untuk diangkut ke orbit bumi. Roket ini memiliki ketinggian 195 kaki dan memiliki total angkat dari massa 333.298 kg. Uji terbang pertama Ariane 5 yang gagal pada bulan Juni tahun 1996, dengan perusakan diri selama 37 detik setelah diluncurkan karena kerusakan pada software kontrol, yang tak diragukan lagi menjadi salah satu bug komputer paling mahal dalam sejarah. Roket ini memiliki ketinggian 193 kaki. Dibuat di USA, pesawat ulang-alik sering digunakan untuk pengiriman kargo dengan ukuran sedang ke orbit dan dioperasikan oleh 7 awak laki-laki. Space Shuttle memiliki tinggi sepanjang 184 kaki. HIIB adalah roket berbahan bakar cair buatan Jepang yang menyediakan sistem peluncuran untuk tujuan utama peluncuran H2 Transfer Vehicle, HTV, terhadap Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Roket ini memiliki ketinggian 56 meter. Roket Nyeper adalah ICBM konversi digunakan untuk meluncurkan satelit ke orbit, yang dioperasikan oleh penyedia layanan peluncuran ISC Cosmotras. Peluncuran pertama, pada tanggal 21 April tahun 1999, berhasil menempatkan UOSAT-12, satelit demonstrasi mini 350 kg, pada lingkar 650 km orbit bumi rendah Leo. Salah satu tujuan roket diluncurkan ke angkasa yaitu untuk mengirim satelit yang bisa berfungsi untuk alat bantu komunikasi manusia yang ada di bumi, seperti siaran TV, telepon, dan lainnya. Semua itu bisa digunakan karena adanya satelit yang diluncurkan ke angkasa. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober tahun 1957, dan memulai program Sputnik Rusia, dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Krim Kerimov sebagai asistennya. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa, Space Race, antara Soviet dan Amerika. Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dengan jalan mengukur perubahan orbitnya dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Karena badan satelit ini diisi dengan nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik 1 juga memberi kesempatan pertama dalam pendeteksian meteorit, karena hilangnya tekanan dalam disebabkan oleh penetrasi meteoroid bisa dilihat melalui data suhu yang dikirimkannya ke bumi. Sputnik 2 diluncurkan pada tanggal 3 November tahun 1957 dan membawa awak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika. Pada bulan Mei tahun 1946, Project Ren mengeluarkan desain preliminari untuk eksperimen wahana angkasa untuk mengedari dunia, yang menyatakan bahwa sebuah kendaraan satelit yang berisi instrumentasi yang tepat bisa diharapkan menjadi alat ilmu yang canggih untuk abad ke-20. Amerika sudah memikirkan untuk meluncurkan satelit pengorbit sejak 1946 di bawah Kantor Aeronautis Angkatan Laut Amerika, Bureau of Aeronautics of the United States Navy. Proyek RAND milik Angkatan Udara Amerika akhirnya mengeluarkan laporan di atas, tetapi tidak mengutarakan bahwa satelit memiliki potensi sebagai senjata militer, tetapi mereka menganggapnya sebagai alat ilmu, politik, dan propaganda. Pada tahun 1954, Sekretaris Pertahanan Amerika menyatakan, "Saya tidak mengetahui adanya satupun program satelit Amerika.
Pada tanggal 29 Juli tahun 1955, Gedung Putih mencanangkan bahwa Amerika Serikat akan mau meluncurkan satelit pada musim semi 1958. Hal ini kemudian diketahui sebagai Proyek Vanguard. Pada tanggal 31 Juli, Soviet mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit pada musim gugur 1957. Mengikuti tekanan dari American Rocket Society, Masyarakat Roket Amerika, The National Science Foundation, Yayasan Sains Nasional, and the International Geophysical Year, interes angkatan bersenjata meningkat dan pada awal 1955 Angkatan Udara Amerika dan Angkatan Laut mengerjai Proyek Orbiter, yang menggunakan wahana Jupiter C untuk meluncurkan satelit. Proyek ini berlangsung sukses, dan Explorer 1 menjadi satelit Amerika pertama pada tanggal 31 Januari tahun 1958. Pada bulan Juni tahun 1961, 3,5 tahun setelah meluncurnya Sputnik 1, Angkatan Udara Amerika menggunakan berbagai fasilitas dari jaringan mata angkasa Amerika, The United States Space Surveillance Network untuk mengkatalogkan sejumlah 115 satelit yang mengorbit bumi. Satelit buatan manusia terbesar pada saat ini yang mengorbit bumi adalah Stasiun Angkasa Internasional. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis dan belakangan Cina, telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder, yaitu sebuah alat untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Umumnya komunikasi satelit menggunakan banyak transponders, pada masa sekarang ini sudah mampu untuk mengakomodir komunikasi di Asia dan Afrika. Antena satelit sangat penting peranannya dalam jaringan komunikasi satelit, karena benda ini berfungsi sebagai penerima transmisi di setiap kawasan di dunia. Sedangkan satellite spacing penempatan satelit digunakan agar dalam melakukan transmisi lebih mudah berdasarkan kawasannya. Sedangkan power, sistem yang digunakan oleh satelit diperoleh melalui sinar matahari yang diubah ke bentuk listrik yang menggunakan sel surya. Selain itu, satelit juga dilengkapi dengan sumber tenaga yang berdurasi 12 tahun yang merupakan bahan bakarnya agar dapat beroperasi. Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat. Selain itu ada juga GLONASS milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit penerima GPS bisa diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam waktu nyata. Satelit mata-mata adalah satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Stasiun angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa dibedakan dengan wahana antariksa lainnya oleh ketiadaan propulsi wahana antariksa utama atau fasilitas pendaratan, dan kendaraan lain digunakan sebagai transportasi dari dan ke stasiun. Stasiun angkasa dirancang untuk hidup jangka menengah di orbit, untuk periode mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Satelit cuaca adalah satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. Satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil.
Klasifikasi baru dibuat untuk mengkategorikan satelit-satelit ini: satelit mini, 500-200 kg, satelit mikro, di bawah 200 kg, satelit nano, di bawah 10 kg. Salah satu alasan untuk miniaturisasi satelit adalah untuk mengurangi biaya. Satelit yang lebih berat membutuhkan roket yang lebih besar dengan daya dorong yang lebih besar yang juga memiliki biaya yang lebih besar. Sebaliknya, satelit yang lebih kecil dan lebih ringan membutuhkan kendaraan peluncuran yang lebih kecil dan lebih murah dan kadang-kadang dapat diluncurkan dalam kelipatan. Satelit observasi. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, mirip dengan satelit mata-mata tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengawasan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Banyak jenis observasi dapat dibuat dari satelit, termasuk pengintai militer, pemetaan medan, fotografi astronomi, inspeksi internasional, pengamatan awan, dan fotografi bumi. Pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan sensor yang beroperasi di bagian yang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Sensor pertama kali digunakan oleh manusia adalah mata telanjang. Berikutnya datang fotografi dengan kemampuannya untuk merekam dalam jumlah besar bentuk permanen dari informasi rincin. Kemudian disusul pengembangan radar pengintai, intersepsi elektronik, dan pengintaian inframerah. Observatorium angkasa. Observatorium angkasa adalah segala alat yang berada di luar angkasa yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan benda planet lainnya. Beberapa observatorium telah diluncurkan ke orbit, dan kebanyakan telah memperluas pengetahuan kita tentang kosmos. Pengamatan astronomi dari bumi dibatasi oleh pemfilteran dan gangguan radiasi elektromagnetik karena atmosfer bumi. Oleh karena itu mengirim observatorium ke luar angkasa sangat diperlukan. Sebagaimana sebuah teleskop mengorbit bumi di luar atmosfer, dia tidak kena oleh twinkling. Astronomi berbasis angkasa bahkan lebih penting untuk menjangkau frekuensi yang berada di luar jendela optik dan jendela radio, kedua rentang panjang gelombang dari spektrum elektromagnetik yang tidak berkurang oleh atmosfer. Contohnya, pengamatan sinar X hampir tidak mungkin bila dilakukan dari bumi, dan telah mencapai tempat yang penting dalam astronomi hanya karena satelit orbit yang dilengkapi dengan teleskop sinar X seperti Observatorium Chandra. Observatorium angkasa umumnya dibagi menjadi dua kelas, misi memetakan seluruh langit, dan observatorium yang membuat pengamatan bagian tertentu dari langit. Banyak observatorium angkasa telah menyelesaikan misinya, dan lainnya masih beroperasi. Satelit telah diluncurkan oleh NASA, ESA dan Japan Aerospace Exploration Agency. Satelit aktif dan pasif. Satelit pasif merupakan satelit yang mencerminkan radiasi elektromagnetik yang diterimanya tanpa modifikasi atau amplifikasi. Satelit pasif tidak dapat menghasilkan tenaga, tetapi hanya mencerminkan kekuatan yang diterimanya. Satelit aktif adalah satelit yang dapat mengirimkan daya. Mereka dapat memperkuat atau memodifikasi sinyal yang diterima kemudian untuk transmisi. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar. Contohnya bulan yang merupakan satelit dari bumi. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler pergerakan Keplerian, yang didasarkan pada beberapa asumsi yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang, massa satelit tidak berarti dibandingkan massa bumi. Satelit bergerak dalam ruang hampa, dan tidak ada matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Orbit merupakan jenis-jenis tempat beredarnya satelit mengelilingi permukaan bumi. Dalam konteks geodesi satelit, informasi tentang orbit satelit akan berperan dalam beberapa hal yaitu Position Determination, untuk menghitung koordinat satelit yang nantinya diperlukan sebagai koordinat titik tetap dalam perhitungan koordinat titik-titik lainnya di atau dekat permukaan bumi. Observation Planning, untuk merencanakan pengamatan satelit, waktu dan lama pengamatan yang optimal. Receiver Aiding, membantu mempercepat alat pengamat receiver, sinyal satelit untuk menemukan satelit yang bersangkutan. Satellite Selection, untuk memilih, kalau diperlukan, satelit-satelit yang secara geometrik lebih baik untuk digunakan. Media transmisi data dengan menggunakan satelit adalah sebuah interkoneksi komunikasi data dengan menggunakan satelit yang diletakkan di luar muka bumi dengan ketinggian tertentu di mana pembawa sinyalnya menggunakan frekuensi tertentu yang dipancarkan dari stasiun di muka bumi dan dipantulkan oleh satelit untuk diarahkan ke permukaan bumi lainnya selama masih dalam coverage area satelit tersebut. Untuk pelaksanaan komunikasi,
satelit harus mengorbit atau mengelilingi bumi yang berotasi. Orbit yang digunakan adalah orbit geosinkronus di mana dengan menggunakan orbit ini sebuah satelit dapat menjangkau sepertiga bagian bumi dengan ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Satelit yang mencapai ketinggian seperti ini memiliki lintasan yang mengelilingi bumi selama 24 jam sehingga akan selalu tampak diam terhadap suatu titik di permukaan bumi. Satelit dengan menggunakan orbit ini sangat menguntungkan yaitu biaya untuk mengontrol satelit relatif lebih rendah dan hubungan tidak pernah putus. Satelit Intelsat dan Palapa adalah beberapa contoh satelit yang menggunakan orbit geosinkronus. Cara kerja satelit secara sistem konvensional, yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Kelemahan metode ini, komputer yang terhubung langsung pada satelit harus bekerja selama 24 jam. Jika salah satu komputer dimatikan maka hubungan ke komputer tersebut akan terputus. Keuntungan satelit komunikasi konvensional dapat digunakan tanpa perlu dimodifikasi. Komputer dalam satelit berfungsi untuk menyimpan sementara informasi yang secara otomatis dapat dilakukan. Cara kerja transmisi data melalui satelit. Pemanfaatan sistem komunikasi satelit telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia secara simultan tanpa memperhatikan jarak relatifnya. Komponen dasar dari transmisi satelit adalah stasiun bumi, digunakan untuk mengirim dan menerima data. Satelit, disebut juga dengan transponder. PC yang menggunakan jaringan internet dengan jaringan satelit dikategorikan sebagai jaringan wireless dengan menggunakan gelombang mikro. Gelombang mikro ini akan ditransmisikan dan diproses oleh stasiun satelit bumi yang kemudian ditransmisikan ke satelit di angkasa luar, dan selanjutnya akan diterima kembali oleh stasiun satelit bumi tujuan. Cara kerja transmisi data melalui satelit dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut, yaitu satelit menerima sinyal dari stasiun bumi kemudian memperkuat sinyal, mengubah frekuensi dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain. Dalam transmisi satelit terjadi penundaan atau delay karena sinyal harus bergerak menuju ruang angkasa dan kembali lagi ke bumi, jeda waktu sekitar 0,5 sekon. Satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menerima dan mentransmisikan data. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Untuk pelayanan tetap, satelit komunikasi menyediakan sebuah teknologi tambahan bagi kabel komunikasi kapal selam optik fiber. Untuk aplikasi bergerak, seperti komunikasi ke kapal laut dan pesawat terbang di mana aplikasi teknologi lain seperti kabel, tidak praktis atau tidak mungkin digunakan. Setiap satelit membutuhkan sumber daya power. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah biaya, daya tahan, dan efektivitas jumlah daya yang dihasilkan. Satelit menghabiskan banyak listrik. Penempatan power sumber daya dipasang di dalam atau di luar satelit. Beberapa sumber daya power yang mungkin untuk satelit meliputi panel surya, baterai, daya nuklir, generator panas. Indonesia juga memiliki satelit yang sudah diterbangkan ke angkasa. Baru-baru ini terdapat satelit yang diluncurkan ke angkasa yang posisinya diperkirakan akan berada di langit bumi Cenderawasih Papua. Salah satu tujuannya yaitu untuk pemerataan pembangunan dalam bidang infrastruktur informasi dan komunikasi. Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 sudah sukses meluncur ke angkasa pada tanggal 19 Juni pagi pukul 5.21 waktu Indonesia Barat atau pukul 18.21 waktu Florida, Amerika Serikat. Satria 1 merupakan satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat AS. Sebelum diangkut ke Florida, Satria 1 yang merupakan satelit yang diproduksi oleh PT Satelit Nusantara 3. Dibangun di Thales Alenia Space, Cannes, Perancis. Nyaris tanpa insiden, Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX, meluncurkan satelit komunikasi ini ke orbit dari Florida pada Minggu pukul 18.21 EDT atau Senin pukul 5.21 waktu Indonesia Barat. Peluncuran Satria 1 sempat tertunda 17 menit dari jadwal semula pukul 18.04 waktu setempat atau Senin pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Penundaan penerbangan itu terjadi akibat angin kencang. Tak bisa langsung dipakai.
Satria 1 akan dipantau oleh Thales Alenia Space untuk memastikan seluruh perangkat bisa berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan semua perangkat yang ada di Satria 1 dapat bekerja dengan baik solar cell dan antenanya. Dan bisa terkendali dari stasiun bumi. CEO PT Pasifik Satelit Nusantara PSN, Adi Rahman Adiwoso menambahkan bahwa Satria 1 tidak bisa langsung dipakai untuk internetan begitu sampai di orbit. Ia menyebut perlu 145 hari setelah peluncuran buat ragam tes. Ini satelit termasuk satelit yang modern sekali sehingga mempergunakan electric propulsion untuk ke orbit dari titik satelit itu dilepaskan oleh peluncur, jelasnya, Selasa tanggal 13 Juni. Dibutuhkan 145 hari, maka dari itu dari Juni peluncuran tanggal 19 sampai di tempat orbit itu November, kita akan tes satelitnya dulu dan kita tes seluruh sistemnya sehingga bisa dimanfaatkan kira-kira pada akhir Desember ini dan sudah siap untuk dimanfaatkan layanannya pada Januari. Setelah Satria 1 mencapai orbit dan uji coba, kapasitas awal 10 gigabit per detik yang tersedia akan digunakan untuk melayani titik layanan publik. Selanjutnya secara bertahap, sesuai rencana dalam 3 tahun ke depan akan digunakan kapasitas hingga sampai 150 gigabit per detik, tuturnya. Fokus di kantor pemerintah. Mahfud menjelaskan tujuan peluncuran satelit ini adalah sebagai akselerasi penyediaan internet di kantor-kantor pemerintah di lokasi tak terjangkau jaringan fiber optik dalam 10 tahun ke depan. Saya ingin menegaskan tentang fungsi Satria 1 ini adalah untuk meratakan akses internet terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, layanan publik, untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil 3T ungkapnya, dalam video siaran pers itu. Kominfo mengklaim masyarakat umum juga bisa menikmati layanan internet Satria 1. Caranya ialah dengan menumpang alias nebeng layanan Wi-Fi di kantor-kantor pemerintahan itu. Masyarakat nanti bisa menikmati layanan internet gratis. Ini kan dipancarluaskan oleh Wi-Fi, jadi masyarakat mungkin yang mau menggunakan internet bisa saja merapat ke sekolah, ke kantor-kantor TNI, syukur-syukur bisa menjangkau rumah-rumah mereka, kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Masa pakai 20 tahun. Dengan biaya proyek 8 triliun rupiah, satelit Satria 1 punya masa pakai tak lebih dari 20 tahun. Adi Rahman mengatakan satelit itu menjadi sampah antariksa jika sudah melampaui periode penggunaan. Jadi semua satelit yang tidak berfungsi akan disimpan di graveyard kuburan orbit, jelasnya. Ia memprediksi sampah antariksa dari satelit Satria 1 akan meluncur kembali ke bumi 100.000 tahun mendatang. Mungkin kita sudah tidak akan ada di sini. Butuh dukungan darat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur komunikasi pendukung satelit. Bentuknya berupa stasiun bumi ground segmen di 11 lokasi, yakni di Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Semoga dengan diluncurkannya Satria 1 ini bisa lebih mempermudah pekerjaan masyarakat Indonesia, dan bisa memberikan pemerataan layanan internet untuk masyarakat di seluruh Nusantara. Sekian untuk video pembahasan roket kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan saya pribadi dan teman-teman semua tentang roket. Mohon bantuannya untuk komen, like, share dan subscribe video serta channel ini. Semoga bantuan share-nya bisa menjadi tambahan pahala dan ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih.